Shalom, selamat pagi, salam sehat untuk kita semua. Mari Bapak Ibu, saudara yang terkasih dalam Kristus Tuhan, kita tetap mendengarkan firman Tuhan sebelum kita beraktivitas. Kita berdoa. Kami bersyukur ya Allah Bapa karena kasih-Mu menyertai kami di pagi yang indah ini. Tuhan memberikan kesehatan kepada kami. Terima kasih Allah Bapa yang baik. Kami akan terlebih dahulu mendengarkan firman Tuhan di pagi yang indah ini. Berfirmanlah ya Bapa, karena kami telah siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Renungan kita pada hari ini yaitu hari Senin tanggal 9 Juni 2025, yaitu dari Keluaran 23 ayat 1 sampai dengan ayat 5. Demikian firman Tuhan. Janganlah engkau menyebarkan kabar bohong. Janganlah engkau membantu orang yang bersalah dengan menjadi saksi yang tidak benar. Janganlah engkau turut-turut kebanyakan orang melakukan kejahatan dan dalam memberikan kesaksian mengenai sesuatu perkara. Janganlah engkau turut-turut kebanyakan orang membelokkan hukum. Juga janganlah memihak kepada orang miskin dalam perkaranya. Apabila engkau melihat lembu-lembu musuhmu atau keledai yang sesat, maka segeralah kau kembalikan binatang itu. Apabila engkau melihat rebah keledai musuhmu karena berat bebannya, maka janganlah engkau enggan menolong dia dengan membongkar muatan keledai tersebut. Demikian pembacaan firman Tuhan. Topik kita hari ini adalah hidup diperbaharui oleh Roh Kudus. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Tuhan, selamat hari Pentakosta. Nas kita hari ini memberikan kekuatan bagi kita melawan keinginan daging dan hidup yang dibaharui oleh Roh Kudus. Mengikuti keinginan daging berarti kebinasaan. Melawan kehendak Allah dan di luar kasih karunia. Orang percaya hidup dalam roh karena telah ditebus oleh Kristus. Roh ada diam di dalam diri orang percaya sehingga memperoleh hidup yang kekal. Dalam nats ini Tuhan menekankan 3 hal penting yang harus dijunjung tinggi oleh umatnya, yaitu keadilan, kejujuran, dan belas kasihan. Allah menghendaki agar umatnya tidak mudah terpengaruh oleh kebohongan dan tekanan sosial, serta memiliki hati yang penuh kasih, bahkan terhadap musuh.
Ada beberapa prinsip penting yang bisa kita renungkan dan terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Yaitu yang pertama, menjaga kebenaran dan kejujuran. Tuhan melarang umatnya untuk menyebarkan berita bohong, memfitnah, atau bersekongkol dengan orang jahat. Kita diingatkan untuk berhati-hati dalam berbicara dan bertindak, tidak mudah terpengaruh untuk melakukan ketidakadilan, dan berani membela kebenaran meskipun menghadapi tantangan. Yang kedua, menegakkan keadilan tanpa memihak. Allah mengajarkan bahwa keadilan harus ditegakkan tanpa memandang status sosial seseorang. Tuhan ingin kita berlaku adil, baik terhadap orang kaya maupun orang miskin, tanpa dipengaruhi oleh kepentingan tertentu. Keadilan sejati harus didasarkan pada kebenaran dan hukum Tuhan. Yang ketiga, berbelas kasihan kepada musuh. Bagian ini memberikan pelajaran yang luar biasa tentang kasih dan belas kasihan. Tuhan tidak hanya meminta kita berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kita, tetapi juga kepada mereka yang mungkin pernah menyakiti kita. Ini mencerminkan sikap Allah yang penuh kasih dan mengajarkan kepada kita untuk tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Kita mungkin sulit mengasihi orang yang pernah menyakiti kita, tetapi dengan pertolongan Roh Kudus kita dimampukan melakukannya. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Tuhan, pada pencurahan Roh Kudus ini kita ingatlah bahwa Roh Kudus telah tinggal di dalam diri kita. Turutilah Roh Kudus yang menuntun kita menghasilkan pekerjaan-pekerjaan baik, menuruti kehendak Allah dan menjauhkan keinginan daging yang membinasakan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita berdoa. Kami bersyukur ya Allah Bapa, karena kami telah disapa oleh firman Tuhan bahwa hidup kami harus dibaharui oleh Roh Kudus. Inilah Tuhan yang bisa kami dapat di hari Pentakosta ini. Tuhanlah yang memampukan kami untuk melawan keinginan daging kami. Tapi kami harus turut dengan firman Tuhan. Sepanjang hari ini kami serahkan kehidupan kami kepada Tuhan. Baik kami beraktivitas, mungkin juga liburan. Tuhanlah yang menyertai kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah daripada Allah Tuhan kita dan kasih setia dari Tuhan Yesus Kristus dan pertolongan Roh Kudus menyertai kita dan memberkati kita. Amin. Salam, selamat beraktivitas, selamat liburan Tuhan.